wabarakatuh. Seperti saya janji kemarin, kita akan bahas tentang tuning alat, ya. Apa pentingnya tuning alat? Sebagaimana kita mau lomba, balapan motor, balapan mobil, ada mekanik yang khusus memang untuk otak-atik kendaraan supaya kendaraan ini lajunya jauh lebih baik, jauh lebih cepat, dan bisa menghasilkan performa yang jauh lebih baik. Nah, sebelum kita bahas masalah tuning ini, kita perlihatkan dulu alat-alat yang dibutuhkan saat kita tuning alat. Dan ini alat ini baiknya dimiliki oleh para archer, ya. Baiknya, ya, sebaiknya archer memiliki alat-alat ini. Ini fishmill. Ini punya kartel untuk membuat knocking point, untuk mengukur breast height antara handle ke steering. Ini ada alat pelurus anak panah. Ini punya kartel juga. Pelumas string merek Bohning, silo, ya. Ini lebih saya sarankan, ya. Kenapa? Karena ternyata setelah saya coba menggunakan wax yang dari lebah, ketika sudah lama maka dia akan mengeras. Akhirnya ketika dia keras, dia akan merusak steering dan merusak performa itu sendiri. Kalau ini memang lebih berfungsi kepada pelembab, ya. Jadi agar steering itu tidak kering, ada lengketnya juga ada, tetapi dia tidak membuat steering menjadi kaku. Oke. Ini alat serving steering, ya. Jadi ini juga penting. Kalau alat kita di rumah serving tengahnya sudah berbulu, lebih baik diganti, ya. Ini alat pemotong arrow, pengukur LBS supaya kita tahu real LBS kita berapa sesuai dengan tarikan kita. Karena kadang-kadang di busur itu tarikan 28, misal 45, tapi tarikan kita 27, kita tidak tahu LBS-nya berapa. Kemudian yang lainnya, kikil, kunci tang, cutter, benang, dan lem Korea. Oke. Nah, hari ini kita ada beberapa busur yang akan kita pasang steeringnya dulu. Ini busur kayuan. Oke, coba pasang steering. Oke, kayuan. Kemudian turkis. Kita nanti supaya tahu apa beda tuningnya, ya. Tune alat. Oke. Turkis. Ini busur flat. Nah, busur legenda, busur sang master Boyer, busur Kang Supri, turkis Ottoman. Oke. Oke, kita bahas satu persatu. Yang pertama untuk dibahas adalah handle. Apa yang perlu kita tuning pada handle busur supaya kita ukuran tangan masing-masing pemanah itu berbeda-beda. Ada yang tangannya besar, ada yang kecil.
Kalau orang yang kecil tangannya diberikan grip yang handle yang besar, maka otomatis ini akan sangat mengganggu ya. Dan pivot point yang seharusnya menekan handle tidak akan berfungsi dengan maksimal. Seberapa pasnya ukuran handle adalah ukuran handle pasnya adalah ini bisa bertemu, ini tidak terlalu ke dalam, tidak kemudian juga tidak bisa tergenggam seperti ini ya. Ini ukuran pasnya, minimal ini bertemu. Oke. Ini sebenarnya Turkish, kita model handle-nya yang kemarin sudah ada di YouTube sebelumnya, channel YouTube kami. Kita desain gripnya, handle-nya menyerupai dengan handle standar, busur standar. Itu masalah handle ya. Ini juga, ini sebenarnya handle-nya tipis, tetapi dia lebih lebar ke atas nih. Nah, sehingga pada saat kita grip juga, nah, gripnya juga sama, tetap ketemu karena ini lebar di sini. Kalau dia pendek di sini, maka dia harus lebih gemuk sedikit supaya ukurannya pas. Ya. Ini yang kayuan. Nah, saya kasih satu tips ya untuk ngakali handle di busur saya, busur apapun ya. Ketika handle-nya tidak pas, maka saya akan rubah, baik ditambah atau dipapas. Nah, busur Kang Supri beberapa kali saya ambil itu mentah. Kenapa? Karena saya mau paskan ukuran tangan saya supaya saya nyaman pakai. Jadi hampir semua busur mentah yang saya ambil, otomatis saya akan rubah ya. Otomatis saya harus modifikasi supaya nyaman bagi saya. Nah, saya kasih tambahan sedikit. Biasa kalau kita memanah, begitu kita megang busur, jempolnya kadang begitu raman pertama begini, raman kedua naik ke atas, raman ketiga turun. Maka kita bisa akali buat pengganjal jempol di sini, di bagian handle, sehingga ada tempat duduk jempol. Dan ini ukurannya selalu sama. Karena kalau berubah-berubah, maka hasilnya juga akan berubah. Oke, kita sudah bahas masalah handle. Sekarang kita masuk ke siah. Apa fungsi siah? Bagaimana seharusnya siah busur yang baik untuk dipakai pada saat kompetisi. Nah, ini ada siah yang belum kita buat, belum kita rakit. Lihat ya. Ini belakang siah lebar, sangat lebar. Sehingga saat kita pasang string, oke, tunggu sebentar, saya ambil string yang tidak terpakai supaya kelihatan. Nah, ini perhatikan. Ini terlalu lebar, sehingga begitu kita memanah, saat kita rilis, ini akan ada gesekan di bagian siah, dan ini akan membuat laju aero tidak selalu sama dan mengurangi lesatan anak panah. Nah, ini yang belum dirakit. Setelah kami rakit, maka otomatis saya akan dipapas ya, papas di bagian string, ujung string, agar begitu dia pelepasan, dia minim gesekan, akhirnya laju aero stabil dan FPS juga tercapai, performanya bagus. Nah, busur Kang Supri sendiri sebenarnya dari awal sebenarnya dia sudah sangat bagus ya, karena ini betul-betul tidak mengurangi gesekan ya. Meskipun saya tetap modifikasi sedikit saja Kang ya. Jadi ini saya masih papas sedikit supaya betul-betul tidak ada gesekan.
menyeimbangkan antara steering sebelah kanan dan kiri. Nah, ya dimodifikasi supaya pemanah betul-betul nyaman dengan alatnya ya. Ini 46 di 28. Oke. Di ujung siah kan super juga sebenarnya ini hanya tanduk, tapi sudah ada kejadian satu kali string yang saya punya itu putus gara-gara gesekan di siah. Akhirnya saya lapisi kulit di bagian siah ini. Oke. Nah, sekarang kita bahas masalah handle sudah, siah juga sudah selesai ya, sudah kelar. String, semua busur yang ada di saya, baik busur modern, standar bow, ataupun busur tradisional, begitu datang ke saya, secara otomatis string saya ganti. Kenapa? Saya memakai string fast flag yang memang lebih recommended untuk kompetisi ya. Ini juga string yang sangat recommended untuk yang biasa digunakan pemanah-pemanah modern, recurve compound ya. Saya kemudian fungsikan ke standar bow, ke horse bow ya, salah. Nah, ke horse bow dengan style burst height ya. Kenapa? Saya tidak usah bicara apa kelebihan string fast flight. Silahkan coba sendiri dan bedakan ya, rasakan sendiri. Karena kalau kita ngomong masalah rasa, Anda hanya bisa tahu rasanya ketika Anda mencoba. Nah, itu masalah string ya. Berikutnya, kita bicara masalah burst height. Kenapa kita pakai alat? Supaya betul-betul presisi. Bisa menggunakan mistar, boleh. Tetapi alangkah baiknya sisihkan rezeki sedikit untuk membeli fishmill yang khusus memang untuk mengukur burst height untuk membuat knocking. Oke. Nah, burst height rekomendasi untuk Turkish biasanya rekomendasinya adalah di 7 inch sampai 7,5 inch. Kalau orang pemula baru belajar memanah, maka kasih dia burst height ukuran 7,5 inch. Kenapa? Supaya mengurangi vibrasi meskipun akan kurang lesatan, tetapi membantu untuk orang yang rilisnya belum terlalu bagus di awal. Kalau rilis Anda benar, rilis Anda bagus, maka Anda gunakan burst height 7 supaya memaksimalkan laju arrow. Karena ini harusnya masih bisa di kasih pendek lagi, kasih panjang stringnya sehingga dia bisa lepas di sini, sehingga fungsi limbs itu lebih stabil ya, lebih keras lagi powernya. Nah, tetapi power yang maksimal itu akan bermasalah kalau rilis tidak benar. Maka untuk mengakali rilis yang masih berantakan, maka kasih burst height yang lebih panjang. Itu untuk Turkish. Untuk busur yang model cekungannya ke dalam, busur Korea, busur Hungaria, Kayuan, dan busur-busur yang model seperti ini, maka dia menggunakan burst height 6 sampai 6,5 inch ya. 7 masih oke lah, masih boleh dipakai. Nah, untuk pemula pakai 6,5 atau 7 inch. Untuk yang sudah senior, sudah bagus, sudah rilisnya clear, maka bisa menggunakan 6 atau 6,2 atau antara 6 sampai 6,5 ya, supaya lebih stabil lagi power busurnya. Nah, kalau
begitu kita pakai liar jadinya liar, maka tambah beres height-nya. Tapi pakai ukuran yang tadi 6 sampai 6,5, 7 masih dispensasi. Kalau untuk Turkish 7 sampai 7,5 mentok ya, jangan lebih daripada itu. Nah, kenapa Turkish lebih tinggi beres height-nya? Karena secara kurva ini lengkungannya sudah melengkung ke depan, sehingga hanya sedikit tarikan ini sudah dapat regang daripada string. Kalau Turkish beda, karena dia tidak cekung di bagian handle, sehingga dia harus membutuhkan brace height lebih panjang sedikit supaya betul-betul regangan stringnya dapat. Oke, yang terakhir kita bahas masalah knocking. Nah, knocking point ini, cara membuat knocking point dengan alat. Oke. Ingat, yang pertama tadi buat dudukan dulu supaya jempol Anda sama terus posisinya. Kemudian hampir ya, semua busur yang saya punya itu ini ada dudukan jempol. Oke, kita pasang. Nah, brace height untuk horsebow ini nih. Oke, apakah brace height ini ukurannya sudah paten? Tidak. Pertanyaannya, Anda menggunakan arrow ukuran berapa? Ketika arrow Anda lebih besar, maka otomatis knocking Anda harus lebih di atas lagi. Arrow Anda lebih kecil, maka knocking Anda masih boleh di bawah, sehingga laju anak panah masih bisa lebih stabil, jangkauannya lebih jauh. Ketika semakin ke bawah sebenarnya ini semakin jauh jangkauannya. Cuma kalau terlalu ke bawah, khawatirnya kena tangan. Begitu arrow terhantam di sini, dia akan lajunya justru akan ngawur karena dia tidak langsung pelepasan. Dia ada hentakan di sini sehingga bisa jadi kita terluka. Kemudian yang kedua, laju anak panah dia jumping ke atas. Stop ya. Nah, apa yang mempengaruhi knocking point? Yang mempengaruhi knocking point juga adalah ukuran tarikan kita. Semakin panjang tarikan Anda, maka harusnya Anda gunakan tarikan knocking point juga lebih di atas ya, supaya begitu Anda tarik, arrow itu tetap kelihatan lurus dan mendapatkan kelurusan lajunya juga. Kalau terlalu di bawah, panjang tarikan Anda 31, 32, Anda pakai ukuran knocking pointnya busur Turkish yang 28, maka akan bermasalah ya. Nah, tetapi di luar itu semua, teman-teman niatkan ya, di rumah punya alat sendiri untuk reparasi, punya alat untuk tuning, sehingga tidak khawatir kita mau ngerubah alat, kita mau ngerubah knocking point, no problem ya, semua bisa dilakukan masing-masing di rumah ya. Nah, teman-teman sekalian, para pemanah, terakhir nih saya kasih informasi. Bagi yang teman-teman yang punya busur vibrasinya terlalu berasa, handshocknya terlalu berasa, Anda bisa menggunakan damper limbs. Oke. Nah, ini juga sering dipakai oleh pemanah-pemanah recurve atau kompon. Pasti dia menggunakan karet damper. Fungsinya menahan getaran ya. Apakah getaran ini kemudian merubah FPS? Tidak ya, sama sekali tidak merubah. Justru itu akan membuat jauh lebih stabil laju arrow-nya, karena berkurang getarannya, dia lebih cepat langsung lepas itu arrow pada saat pelepasan ya. Fungsi damper limbs ya. Damper limbs ini kalau di pemain barebow biasa, kalau tidak pakai, yang jelas ini terbuat dari karet, bisa pakai
karet ban. Cuma dia terlalu berat kalau kita terlalu banyak karet ban. Ya, maka belilah damper lims. Kemudian apalagi nih yang terlupa. Nah, masalah tuning alat saya rasa semua cukup. Mudah-mudahan video ini memberikan manfaat. Mudah-mudahan video ini memberikan sedikit tambahan pengetahuan dari cara tuning alat, cara setel alat, cara memperbaiki alat ya. Kalau ada yang dirasa masih kurang, ada yang dirasa masih kayaknya ini butuh dijelaskan panjang lebar nih, yang ini seperti apa, yang ini seperti apa, silakan titip sarannya di komentar. Bisa juga japri lewat WA. Jangan lupa subscribe channel ini supaya kita bisa membagikan ilmu yang sedikit ini ya. Saya bukan ahli dalam panahan ini. Saya hanya tahu sedikit hal ya, sehingga mudah-mudahan dengan hal sedikit ini bisa saya bagikan apa yang saya dapat ke teman-teman. Bermanfaat silakan diambil, yang tidak bermanfaat disimpan saja atau dibuang, jangan diambil. Oke teman-teman sekalian, cukup informasi yang saya berikan hari ini. Insya Allah next time kita bahas lagi apa hal-hal penting yang perlu kita ketahui di panahan ini, supaya kita betul-betul paham memanah itu banyak ilmu yang harus kita pelajari. Jangan kemudian karena ilmu yang sedikit yang kita miliki menjadikan kita sombong, menjadikan kita menutup diri dari ilmu-ilmu yang teman-teman lain bisa saja tahu daripada kita. Maka dengarkanlah, gali ilmu ini, cari ilmu ini, dan jangan pernah menjadi orang yang sombong dengan sedikitnya ilmu yang kita miliki ya. Karena seyogyanya para pemanah mereka adalah penuntut ilmu juga. Para pemanah dia adalah pejuang dakwah. Para pemanah dia adalah orang-orang yang kemudian jauh dari sifat kesombongan dalam hatinya. Karena kalau sudah ada kesombongan, maka kebenaran apapun tidak akan bisa kita terima. Salam panahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.